Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, Aurel digendong oleh Niko. Aurel meminta Niko untuk menurunkannya, tetapi Niko berujar kalau Niko sangat senang menggendong Aurel. Niko baringkan Aurel, namun nampak Niko mencium bau vampir di dalam kamarnya. Niko berusaha mencarinya. Hampir saja sedikit lagi Niko temukan Kirana yang ngumpet di kamar mandi. Setelah Kirana masukkan ramuan penangkal vampir ke dalam jus yang ada di meja Aurel. Kirana berpikir kalau anak yang dikandung Aurel itu adalah setengah manusia setengah vampir. Kirana bermaksud meracuni si baby. Kirana kaget setelah tahu kalau Aurel tidak bisa melihat. Aurel memanggil Niko agar cepat mengambilkan makanannya. Niko buru-buru membawa makanan buat Aurel. Aurel meminta Niko menyuapinya. Diam-diam Kirana mengintip mereka. Aurel meminta Niko ambilkan makanan lagi karena Aurel masih merasa lapar. Namun saat suapan pertama Aurel merasa kepedesan dan meminta Niko ambilkan jus yang dibuatnya tadi. Niko melihat ada botol ramuan vampir di meja tanpa tertutup. Niko curiga ada seseorang yang akan mencelakai Aurel. Niko mencoba menumpahkan ramuan itu dan tangannya pun terbakar. Saat Aurel hendak meminum jus itu, Niko merebut gelasnya hingga terjatuh. Aurel marah pada Niko. Niko menggantinya dengan air putih saja. Niko melihat ada kepulan asap dari pecahan gelas itu. Niko semakin yakin dengan firasatnya. Adegan berpindah pada Silpi dan Reno. Setelah tahu kalau Reno adalah buto ijo, Silpi terus-menerus memberi semangat kepada Reno agar Reno tidak merasa minder. Sekarang kita sama-sama punya status masing-masing. Kamu buto ijo dan aku adalah vampir. Jadi kita harus saling mengerti, ujar Silpi. Kalau kamu tidak bisa kontrol emosi, kamu harus ingat akan cinta kita. Kamu pasti bisa mengendalikannya, ujar Silpi lagi. Reno merasa bahagia karena Silpi mau menerimanya dengan wujud buto ijonya yang menyeramkan itu. Niko berpapasan dengan Kirana di ruang tamu. Niko menarik tangan Kirana. Niko mencekik Kirana dan tidak disangka tidak diduga Niko menyeret Kirana dan melempar Kirana keluar dari rumahnya dan juga mengusir Kirana agar jauh-jauh dari rumahnya. Kirana masih menyangkal kalau Kirana sudah meracuni Aurel. Di saat Niko dan Kirana berdebat, Bularas datang dan bertanya ada apa. Niko beritahukan semuanya. Namun Kirana berhasil meyakinkan Bularas kalau dia tidak bersalah. Bularas mengajak Kirana masuk lagi. Mata Kirana tertuju pada kitab cakra yang dibawa oleh Bularas. Niko dan Bularas langsung menemui Aurel. Aurel menangis ketika ditanya perihal keadaannya oleh Bularas. Niko pamit pada Aurel untuk mencari obat untuk Aurel. Kirana datang untuk bersihkan pecahan gelas itu. Wah wah wah, Kirana sangat pandai bersandiwara ya guys.
Aurel melarang Niko untuk pergi, tapi Niko tetap ingin mencarikan obat buat Aurel. Aurel merengek kepada Niko minta peluk dulu sebelum pergi. Bularas merasa bahagia melihat keharmonisan dan keromantisan dua sejoli ini. Namun lain halnya dengan Kirana. Kirana merasa geram melihat Niko memeluk Aurel dan melihat kemanjaan Aurel. Kirana akan mencari waktu luang agar bisa mencelakai Aurel. Diam-diam Kirana masuk ke kamar Aurel dan Kirana melihat Aurel tengah menangis dan berdoa semoga Niko bisa mencari obat untuknya. Kirana langsung menuju ke kamar Bularas dan mengambil kunci kamarnya Bularas dari luar. Dan Kirana pun mengunci kamar Bularas itu. Kirana pura-pura melempar barang-barang dan berteriak seolah Kirana tengah diserang oleh si pasukan jubah hitam. Bularas yang mendengar teriakan Kirana berusaha membuka pintu kamarnya, tapi tidak bisa. Kirana tersenyum karena sudah berhasil menipu Bularas. Kirana pergi ke kamar Aurel. Selamat tinggal Aurel. Sekarang Niko tidak ada, jadi aku leluasa mengirim kamu ke neraka, ujar Kirana. Namun di saat tangan Kirana hendak mencelakai Aurel, ternyata Aurel muncul dari belakang dari kamar mandi dan berkata, "Dasar wanita licik, seharusnya kamulah yang segera pergi ke neraka." Kirana dibuat kaget dan Kirana semakin kaget lagi saat tahu kalau di balik selimut itu adalah Niko. Niko tidak banyak basa-basi lagi pada Kirana. Kirana yang hendak kabur itu langsung mendapat serangan dari Niko. Tidak ada ampun lagi buat Kirana. Niko terus menyerang Kirana. Namun di saat Niko hendak melumpuhkan Kirana, Niko mendengar Aurel berteriak kesakitan. Konsentrasinya pun menjadi buyar. Kirana langsung memanfaatkan waktu itu. Kirana menyerang Niko dan kabur dari tempat itu. Niko langsung menemui Aurel. Niko bukakan pintu kamar Bularas. Bularas menyuruh Niko bawa Aurel ke rumah sakit karena kaki Aurel keluarkan banyak darah. Niko membawa Aurel ke rumah sakit. Aurel merasa perutnya sangat sakit sekali. Suster menyuruh Niko tunggu di luar agar Aurel segera ditangani. Bularas menelpon Niko menanyakan nama rumah sakitnya. Sementara itu, Rian menyuruh Erpan untuk mencari tahu siapa Danu sebenarnya dan ada hubungan apa Danu dengan Cinta di kampungnya dulu. Rian murka saat melihat Cinta memeluk Danu di jalanan. Padahal itu dilakukan Cinta agar Rian menjauhinya. Adegan berpindah pada Reno dan Silpi. Silpi mengajak Reno ke suatu tempat. Silpi ingin membersihkan nama baik Reno di hadapan teman kampusnya. Silpi ingin mengadakan pesta kecil-kecilan dan Silpi ingin menyewa orang untuk mewarnai seluruh tubuh Reno dengan cat warna hijau dan memasukkannya di YouTube. Reno merasa bangga pada kekasihnya yang terus membelanya di depan teman-teman kampusnya. Silpi mencari pakaian pampir dan Reno mencari pakaian yang pas menjadi buto ijo. Silpi dan Reno semakin so sweet dan jadi pasangan terfavorit bagi para penggemarnya. Sementara Niko memberi kode kepada Bularas untuk keluar, tapi Bularas tidak mengerti. Niko menarik tangan Bularas. Niko pamit pada Bularas untuk pergi menemui leluhurnya. Karena menurut dokter tidak ada masalah kepada mata Aurel.
Niko temui leluhurnya. Niko menceritakan saat purnama Aurel diserang oleh orang yang kerasukan dan mata Aurel terkena serangan putih dari energi negatif itu dan mengenai matanya. Leluhur langsung bilang agar orang yang dekat dengan Aurel harus menjauh. Niko telepon Bularas dan menyuruhnya agar menjauhi Aurel. Sebelum Bularas keluar, Niko meminta Bularas agar handphonenya diberikan pada Aurel. Niko berujar agar Aurel bersiap-siap karena leluhurnya ingin mengobatinya dari jarak jauh. Niko mengatakan Aurel harus kuat karena mungkin akan terasa sakit. Setelah selesai bicara, Niko langsung berbaring di hadapan leluhurnya. Oke guys, bagaimanakah kisah selanjutnya? Makin penasaran saja bukan dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar. Dan tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.